Selamat siang kepada Ibu Anissa Latifah yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami sebagai instruktur. Dan selamat siang untuk para partisipan yang telah bergabung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menyempatkan waktu kalian untuk bergabung pada materi hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan tim saya. Di sini saya Dahlia Hadiprana sebagai host dan ada Ibu Vina Yulia Rinjani sebagai moderator dan Muhammad Zidan Fauzi sebagai presenter. Pertama-tama saya akan membacakan beberapa peraturan untuk kegiatan kali ini. Yang pertama itu mengharap kepada partisipan untuk menyalakan kameranya dan ketika presenter sedang menjelaskan materi, harap untuk memute mikrofonnya. Untuk memulai kegiatan hari ini, saya persilahkan kepada Ibu Vina Yulia Rinjani sebagai moderator untuk memulai kegiatan hari ini. Silakan Ibu Vina. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Dahlia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Zoom meeting pada sore hari ini ya, meskipun ya udah sore ya, pada lelah juga. Semoga tetap masih semangat seperti semangat pagi ya. Nah, baiklah. Di sini saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa-siapa aja yang akan tampil pada hari ini. Yang pertama itu moderator saya sendiri, Vina Yulia Rinjani. Lalu ada pematerinya yaitu Muhammad Zidan Fauzi dan hostnya Dahlia Hadiprana. Di sini kita akan menampilkan tentang faktor kekalahan Nazi dan kemungkinan apabila Nazi menang. Wow, berat sekali ya materinya. Apakah Zidan bisa membawakannya ya? Yang mau bertanya nanti silahkan bertanya pada sesi pertanyaan. Nanti kita akan membuka sesi pertanyaan ya. Nah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, sini saya akan memperkenalkan biodatanya terlebih dahulu. Sini bernama Muhammad Zidan Fauzi. Dia mempunyai julukan atau panggilan Jidun atau Aceng ya. Hobinya ngedota, biasa anak-anak ya, bermain pingpong. Tempat tanggal lahir Bogor 29 Oktober 2002. Cita-cita pro player e-sport. Status pelajar SMK PGRI 2 Cibinong dengan moto Life is so time. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi ya, langsung saja saya serahkan kepada pemateri Muhammad Zidan Fauzi. Pada Zidan, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Bu Vina ya. Oke, saya percaya bahwa kalian semua pasti sudah mengenal sejarah Perang Dunia Kedua. Maka dari itu saya tidak akan menjelaskan atau menceritakan Perang Dunia Kedua secara mendetail. Tapi poin yang ingin saya sampaikan kali ini mengenai faktor-faktor kekalahan Nazi dan apabila jika Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua. Oke, for your information, Nazi merupakan salah satu partai politik yang ada di Jerman yang berdiri pada tahun 1919. Lalu,
Nazi berkuasa di Jerman dimulai dari tahun 1933 sampai dengan 1945, yang sering disebut periode Jerman Nazi. Pada saat Nazi berkuasa, meletuslah Perang Dunia Kedua karena pemerintah penyerangan pasukan Jerman ke Polandia oleh Adolf Hitler. Walaupun Nazi memiliki peralatan perang yang canggih pada masanya, namun sayang Nazi tetap mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua karena beberapa kesalahan mengambil keputusan dari pihak Nazi, seperti menyerang Uni Soviet yang memiliki daerah luas di mana pasukan Wehrmacht tidak dirancang dari awal untuk pertempuran jangka panjang. Baik, berikut adalah faktor-faktor kekalahan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama, menyerang Uni Soviet. Angkatan senjata Jerman, yaitu Wehrmacht, tidak dirancang untuk perang besar dan dalam tempo yang lama. Seperti peperangan lokal saat melawan Ceko, Polandia, dan Prancis dalam waktu yang relatif singkat. Lalu, menyerang Soviet yang memiliki wilayah luas, tentara yang masif, dan alam beserta cuaca yang ekstrim bukanlah sebuah pilihan yang tepat, walaupun penyerangan Jerman awalnya sangat lancar dan hampir menguasai setengah wilayah Soviet. Namun, pada pertama kalinya, Jerman terpukul mundur dari Moskow karena sulitnya medan perjalanan yang membuat pasukan Jerman datang terlambat. Dan juga cuaca ekstrim Soviet yang pada kala itu adalah salju yang sangat besar atau lebat, membuat persediaan stok makanan tentara Jerman menipis, serta timbullah penyakit sebagai dampak dari cuaca dingin tersebut. Yang kedua, ada menipisnya sumber daya alam. Ya, seperti yang saya katakan tadi, efek samping daripada cuaca yang ekstrim adalah menipisnya stok makanan pada tentara Jerman. Melihat kondisi sumber daya alam yang sangat sedikit, maka Nazi tidak akan mampu bertahan dalam peperangan jangka panjang. Lalu, ada yang ketiga, Hitler terlalu ambisius. Ya, menurut Albert Speer, yang merupakan mantan tentara atau mantan menteri industri peperangan Nazi, ia berkata kalau sebenarnya Nazi belum siap untuk berperang. Tetapi karena Hitler yang terlalu ambisius untuk menguasai Eropa, akhirnya tanpa persiapan yang matang, Nazi mulai menyerang Polandia pada tahun 1939 yang menyulut terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu yang paling fatal adalah blundernya Hitler. Oke. Pada pertempuran Dunkirk di Belgia, ada kurang lebih 338.000 tentara Inggris dan Prancis yang sudah terpojok di ujung pantai di Belgia. Dan begitu setibanya di pelabuhan pantai di Belgia, seharusnya mudah sekali bagi Hitler untuk menghabisi tentara itu. Oke. Azan. Kepada para partisipan, kita akan menunda sejenak karena azan. Terima kasih. Maaf sebentar ya pada partisipan dan Bu Nisa, kita dengarkan azan terlebih dahulu.
Ya, bisa kita lanjutin ya. Silakan Jidan sebagai pemateri untuk melanjutkan. Ya, kita lanjut lagi. Mana sih saya? Oke. Dan yang keempat itu yang paling apa ya, ibaratnya mungkin fatal, itu adalah blundernya Hitler. Ya, pada pertempuran Dunkirk di Belgia ada kurang lebih 338.000 tentara Inggris dan Prancis yang sudah terpojok di pelabuhan Dunkirk. Dan begitu setibanya di pelabuhan pantai di Belgia, seharusnya mudah sekali bagi Hitler untuk menghabisi para tentara itu. Akan tetapi, Hitler malah menyuruh pasukannya untuk tidak menyerang dan membiarkan para tentara Inggris dan Prancis untuk balik kembali ke tanah Britania. Dan karena keputusan blunder tadi, akhirnya Inggris dan Prancis pun membuat strategi yang lebih matang lagi untuk menyerang balik Nazi. Oke. Oleh karena itu semua, Nazi kalah dari peperangan. Dan Adolf Hitler pun karena dinyatakan gagal dalam memimpin, memutuskan untuk bunuh diri. Beliau meninggal pada tanggal 30 April 1945 di Berlin. Jika saja Hitler tidak terlalu ambisius dan tergesa-gesa, bisa saja Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua. Dan sekarang saya akan memberitahu gambaran atau kemungkinan yang terjadi jika Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua. Baik, langsung saja. Yang pertama, Nazi akan menjadi negara adidaya. Ya, Jerman akan menjadi poros dunia setelah menghancurkan Soviet dan Amerika dan menjadi negara yang memiliki wilayah yang luas. Jika saja Nazi berhasil, maka Jerman sekarang menjadi negara terbesar di dunia. Jermanlah yang akan memiliki kekuatan militer terkuat sampai kapanpun. Bahkan sedari dulu pun, Jerman memiliki militer yang sangat kuat, hanya saja karena kesalahan mengambil keputusan yang menyebabkan Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua, tidak adanya orang Yahudi. Hitler memang dari kecil sangat membenci orang Yahudi karena sebagian besar orang Eropa dulu percaya bahwa Yahudi adalah sumber kekacauan. Entah siapa yang pertama memulai anggapan ini, namun gara-gara itu mulailah sikap anti-Yahudi sejak kecil. Hitler mendapat doktrin tentang Yahudi yang jahat. Keyakinan tentang hal tersebut juga semakin bertambah ketika ia mengalami banyak pengalaman buruk yang dialami dia selama masa hidupnya. Misalnya neneknya yang mati karena dirawat seorang dokter Yahudi, atau ibunya yang bekerja di rumah orang-orang kaya Yahudi. Dan karena Hitler percaya konspirasi kalau Yahudi akan menguasai dunia, maka saat ia berkuasa, yaitu saat ia memimpin Nazi, ia menciptakan Holocaust. Oke. Yang ketiga, tidak adanya komunis. Tidak menyukai dan tidak pernah sependapat dengan komunis. Itulah Hitler. Dengan itu, Jerman akan menghancurkan Soviet sebagai pondasi komunis terbesar, lalu Tiongkok yang memiliki masa komunisnya yang besar, dan yang terakhir adalah Korut sebagai pengikut besar komunisme. Yang keempat, berpengaruhnya kemerdekaan Indonesia. Oh, salah itu. PowerPoint-nya salah. Jepang sebagai sekutu Jerman jika menang, maka pengaruh Jepang akan semakin kuat di Indonesia. Hingga saat ini, mungkin akan sulit membuat Indonesia merdeka. Lalu yang terakhir, mengembalikan benua Amerika ke tangan para Indian. Walau Nazi supremasi dengan kulit putih, namun pengecualian dengan suku asli Amerika, yakni suku Indian. American Indian Federation bekerja sama dengan Nazi dan memberi dukungan dengan mengirim sebanyak 750.000 tentara yang siap bertempur bersama Nazi, dan sebagai imbalan akan mengembalikan Amerika ke tangan suku para Indian. Ya, itu adalah penjelasan saya mengenai faktor-faktor kekalahan Nazi pada Perang Dunia Kedua.
dan gambaran atau kemungkinan yang terjadi apabila Nazi memenangkan Perang Dunia Kedua. Baik, kembali ke moderator. Langsung. Baik, terima kasih kepada Zidan yang sudah memaparkan materinya tentang kemungkinan apabila Nazi memenangkan Perang Dunia II ya, lebih tepatnya. Nah, sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Kemungkinan dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian ada yang mau bertanya, silakan raise hand-nya ya, mau bertanya. Atau Pak Fadli ingin bertanya? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah ada pemaparan tentang bagaimana jika Nazi menang di Perang Dunia Kedua ya. Nah, saya mau nanya sama Zidan. Menurut Zidan, Zidan ini lebih suka Nazi ini menang atau kalah Zidan? Itu saja pertanyaannya. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli sebelumnya. Kalau menurut saya sih, ya memang sudah lebih baik kalau misalnya Nazi tidak menang, tentu saja. Soalnya ada banyak sekali. Sebenarnya itu hanya beberapa kemungkinan. Yang terlebihnya yang lebih parah itu dia akan membantai para kaum Yahudi, meskipun mungkin ada beberapa orang Yahudi yang tidak bersalah dan tidak berdosa, kemudian tiba-tiba main di trot aja kan. Kasihan gitu. Ditambah lagi yang paling buat saya bersyukur kalau Nazi tidak menang itu karena Jepang itu bagian dari sekutu Nazi. Jadi apabila Nazi menang, otomatis Jepang semakin berkuasa. Dan kita juga mungkin akan lebih sulit lagi untuk meraih kemerdekaan. Itu pun kalau berhasil. Makanya beruntung sekali Bapak Hitler itu blunder banyak sekali. Dan terlalu terobsesi dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Zidan atas jawabannya. Berarti itu kalau terjadi Nazi itu menang, kita juga akan sengsara ya. Susah merdeka ya, karena memang sekutunya itu Jepang ya. Yang terkenal juga sama, sadis. Udah langsung main bunuh-bunuh aja ya. Oke, terima kasih Zidan atas jawabannya. Silakan Bu Pina. Ya, terima kasih kepada Pak Fadli ya yang sudah bertanya. Ini ada pertanyaan dari Alvito, kita baca terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvito Aryo Bimo, kelas 12, jurusan Multimedia 5, bertanya, dalam sejarah Nazi dan Uni Soviet pernah menandatangani fakta non-agresi. Lalu sudut pandang pribadi Hitler yang tidak sependapat dengan komunis, apakah ada faktor lain yang mendorong Nazi mencoba untuk menjajah sekutu terbesarnya Uni Soviet? Ya. Silakan kepada Zidan dijawab. Ya, baik. Terima kasih kepada sobat seperjuangan saya ya, Bapak Alvito. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, walau Nazi memiliki peralatan perang yang canggih pada masanya, tapi Nazi kekurangan sumber daya alam dan tidak mau mengikuti perang dalam jangka panjang dan skala besar. Karena dari awal Hitler tidak pernah menganggap komunis sebagai sekutunya. Ia juga memang berambisi menghancurkan Soviet cepat atau lambat. Hitler berpikir Soviet akan menjadi ancaman
di masa depan, dan dia juga berpikir jika bisa menguasai Soviet, maka Nazi bisa mendapat sumber daya alam dan wilayah Uni Soviet yang sangat luas. Itulah kenapa dia mengkhianati sekutunya tersendiri. Dan akhirnya dia terbantai sama Soviet. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih, Alvito. Ya, terima kasih pada Muhammad Zidan Fauzi yang telah menjawab ya jawaban dari Alvito tadi, atau jawaban yang cukup memuaskan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Alvito yang telah bertanya ya. Atau ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya kepada Zidan. Tolong ini bisa nggak sih? Oh iya. Nama saya Dahlia Ditana. Saya mau tanya nih, bisa nggak sih jelasin lebih detail apa itu Holocaust? Terima kasih. Oke, terima kasih Dahlia yang sudah bertanya tentang penjelasan mengenai lebih detail mengenai Holocaust ya. Kalau secara singkat padat jelasnya itu, ya saya nggak suka bertele-tele. Jadi Holocaust itu pembantaian atau lebih halusnya lagi genosida terhadap kira-kira sekitar 6 juta penganut Yahudi di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Jadi karena saya bilang tadi Hitler sangat membenci Yahudi karena memang dari kecil dia sudah diberi asupan Yahudi jahat, otomatis dia mulai benci, terutama lagi dia memiliki pengalaman yang buruk. Itulah kenapa dia saat sudah berkuasa nanti dia ingin membantai para kaum Yahudi karena menganggap mereka itu merepotkan dan menyebabkan kekacauan. Jadi inti yang Dahlia tadi tanyakan tadi, apa itu Holocaust? Holocaust itu adalah genosida besar-besaran terhadap kaum Yahudi. Terima kasih. Gimana Dahlia atas jawaban dari Muhammad Zidan Fauzi tadi? Oh, saya sangat puas dengan jawabannya Zidan. Terima kasih Zidan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan yang sudah menjawab. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Zidan tadi. Pada Zidan, baik, kesimpulannya ya, bahkan kemenangan yang sudah sangat nampak di depan mata kita atau di depan gerbang pun dapat berubah menjadi kekalahan jika kita terlalu ambisius dan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Dan apabila Nazi menang, maka Jerman akan menjadi negara adidaya, tidak ada lagi kaum Yahudi, mengembalikan Amerika ke tangan suku Indian, dan Jerman akan menjadi negara terbesar. Dalam sudut pandang apapun, peperangan hanya akan menguntungkan bagi para penguasa dan kehancuran bagi para orang yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam mengambil keputusan, ada baiknya tidak tergesa-gesa dan dipikirkan dengan kepala dingin. Sebagai contoh, bahkan negara sekuat Jerman yang memiliki peralatan tempur yang canggih dan tentara yang terlatih saja bisa hancur karena keputusan pemimpin yang tergesa-gesa. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. baiklah, terima kasih kepada Muhammad Zidan Fauzi yang sudah menyampaikan materi tentang peperangan dunia II ya. Absen untuk Bapak Ibu yang ingin absen itu telah saya share ya di chatnya, sudah bisa untuk bentar. Oke, absennya sudah saya share itu di chatnya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan yang sudah hadir, yang sudah mau menyempatkan diri untuk hadir
di Zoom meeting pada sore hari ini. Semoga tetap sehat dan dalam keadaan yang tetap semangat, seperti semangat pagi ya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah bergabung dengan Zoom meeting kali ini. Kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, silakan mengisi absen. Jika sudah, silakan meninggalkan room. Terima kasih. Tes, Pak Faldi. Takbir semuanya tes. Oh iya, Mama Wida tidak tersapa tadi. Wida, terima kasih sudah datang dan sudah masuk ke Zoom meeting sore ini ya Ibu. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dari saya ataupun anggota saya ya Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Pesannya seperti ini. Saya pesannya, nah, ini mah pesannya apa? Belum pulang. Udah mau pulang aja dapat itu. Mana materi yang kelas AIJ? Ani. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir dan terima kasih untuk semangatnya Ibu Ida ya. Semoga bisa lulus dan lanjut ke tahap berikutnya yang diinginkan anak-anak untuk selanjutnya ya Ibu. Mohon doanya ya Ibu dan dukungannya. Dan stres Ibu ngeliat lu Dan. Mantap.